أيها الإنسان إنه القرآن. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kita memanjatkan segala yang paling pantas dari kata, dari kalimat, dari ungkapan untuk kita menjadi orang yang sangat-sangat memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah zat yang maha. Untuk senantiasa kita haturkan segala puji-pujian di atas segala apa yang menjadi nikmat dan karunia-Nya yang tiada pernah putus diberikan kepada kita semua dalam setiap keadaan, diminta ataupun tidak. Pujiannya adalah memenuhi seluruh langit dan bumi dengan segala apa yang telah Allah ciptakan dari kesempurnaan makhluk-makhluknya untuk diperlihatkan bagaimana rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai hamba-Nya agar kelengkapan hidup kita, kebutuhan akan menjadi hidup kita, sehingga kita tidak mencari-cari alasan untuk tidak maksimal dan optimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kelengkapannya sudah diberikan. Tubuh dari atas kepala sampai kaki semuanya Allah ciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sehingga ruku dan sujud kita sebuah kepantasan yang karenanya kemudian kita tunduk, kita patuh, kita ikuti. Karena apa yang menjadi kepatuhan, ketaatan dan apa yang kita ikuti semuanya dalam kapasitas bahwa kita bisa melakukan. Kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah jadikan sebagai seutama-utamanya manusia, seutama-utamanya makhluk, sehingga Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patokan bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita taat, bagaimana cara kita beramal saleh, bagaimana cara kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumat hari ini tanggal 12 Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir 1440 Hijriah. Kita di penghujung bulan Oktober 2023. Dari tanggal 7 Oktober
dunia terus dihiasi sampai hari ini. Ya, kita dengar dua kalimat yang lekat, dibincangkan di semua sejagat, seantero, semua orang bicara mendengar dua kata, dua kalimat ini, kalimat Israel dan kalimat Palestina. Sebelum kita memasuki dua kata ini dengan apa yang dibincangkan oleh orang dari ini tanpa kecuali, bahkan seluruh negara berbicara, bahkan kemarin yang disebut dengan Dewan Keamanan PBB mengajukan resolusi, membuat sebuah resolusi yang kemudian dipeto oleh negara yang punya hak untuk mempeto resolusi yang disusun oleh Amerika Serikat dengan CS-nya digagalkan oleh dua negara, Rusia dan China. Resolusi yang ditawarkan oleh Amerika dan kawan-kawannya tidak ada yang lain kecuali poin-poinnya adalah seluruhnya benar-benar mengakomodir apa yang diinginkan oleh negara Zionis Israel. Sebelum berbicara itu, kita ingin apa yang menjadi hidup kita ini seolah lembaran Al-Quran yang kita baca itu adalah bukan lembaran tulisan hitam putih semata kita baca ataupun kita mengetahui hukum. Kalau sholat tidak membaca surat Al-Fatihah maka sholatnya batal dengan sendirinya. La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tapi kita tahu di ujung surat Al-Fatihah itu yang sekarang sedang dibincangkan itu, yaitu jumlah ghairil maghdubi alaihim. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat sengaja atau tidak, sadar ataupun tidak, faham ataupun tidak. Tapi begitulah kita mengucapkannya tiap kita waktu salat, dalam kesendirian, dalam berjamaah diwakili oleh imam. Saja, saat sir kita baca bersama-sama. Kita ucapkan dari mulai ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbing kami, tetapkan kami, tegakkan, teguhkan kami di atas jalanmu yang lurus, yaitu al-Islam atau ini. Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat dari para nabi dan rasul, as-siddiqin wa syuhada wa shalihin. Kita minta dibimbing agar hidup kita kemudian tidak salah, tidak keliru. Hidup bukan berpatokan kepada apa yang menjadi keinginan kita. Hidup berpatokan kepada apa yang menjadi aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk kita atur. Maka kita minta jalan yang jelas, siratal ladzina an'amta 'alaihim, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Engkau ya Allah. Mereka yang telah dinyatakan sebagai orang-orang yang dimurkai Allah sudah murka kepada mereka, menetapkan kepada mereka apa yang paling pantas dengan segala apa yang sudah mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada ketersinggungan secara akidah, secara prinsip ketika kita mengatakan ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau Allah saja murka, Allah saja benci kepada mereka, maka keimanan kita harus punya rasa sensitif tinggi. Allah saja benci dan murka, lalu kita sendiri dengan apa yang Allah benci dan murka kepada mereka, kita tidak tahu mengapa Allah murka dan benci kepada mereka. Kita membaca surah Al-Baqarah, rangkaian tentang cerita Bani Israil yang sekarang itu patennya, pasnya, persisnya terjemahan dengan yang kita sebut dengan negara Zionis, negara Israel. Itu yang dimaksud dari akidahnya, dari kelakuannya, dari semua hal yang dibicarakan oleh Al-Quran nyata di depan kita, itu mereka. Kalau Jumat ini, khutbah Jumat ini kita buka lembaran untuk membahas secara detail, itu tidak cukup. Cukup mengisyaratkan beberapa saja. Yang pertama, sebagai induk dari Al-Quran surah Al-Fatihah telah dinyatakan bahwa al-Yahud itu adalah al-maghdubi 'alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Kita baca di dalam Al-Quran, kenapa dimurkai, kenapa dibenci.
kekurangan ajaran mereka ini orang Yahudi luar biasa. Wa qalatil yahudu, ya, orang Yahudi mengatakan bahwa kami adalah nahnu siapa? Putra-putra Allah, kekasih Allah. Klaim mereka menyatakan kami adalah putra-putra dan kekasih Allah sebagai yang terbaik. Allah ceritakan tentang mereka sebelum kemudian tetapkan kepada mereka duribat alaihim dzillatu wal maskanatu. Allah tetapkan kepada mereka kehinaan dan kerendahan, bahkan hidupnya membawa wabau bighadabin minallah. Hidupnya teriring dengan apa yang mereka lakukan, semuanya membawa murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekurangan ajaran mereka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Beraninya mereka mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak laki-lakinya Allah. Hal yang tidak pantas yang kita tetapkan sebagai akidah kepada Allah dalam tauhid kita kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak laki-laki Allah. Enggak berhenti sampai di situ. Cerita tentang Al-Quran, mereka orang Yahudi datang kepada Nabi Musa. Ngomongnya yang tidak mungkin bisa dinalar oleh orang yang punya iman. Sudah tidak punya akhlak dan etika kepada Allah. Apa kepada Nabi Musa mereka mengatakan? Arinallaha jahratan. Hei Musa, kau beriman kepada Allah karena engkau melihat Allah. Maka kami mau ingin sama dengan engkau dengan satu syarat. Iman kami adalah sama dengan iman engkau. Apa? Tampakkan kepada kami Allah, biar kami sama-sama melihat seperti engkau. Arinallaha jahratan. Maka Allah gajar mereka saat itu juga. Fa'akhadathu sa'iqatu, digajar habis atas ucapan yang sangat tidak senonoh itu yang dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sampai di situ tidak. Wa yaqtuluna nabiyyi, mereka membunuh para nabi bighairil haqq. Tidak ada alasan yang dibenarkan kemudian nabi datang kepada mereka dibunuh. Nabi yang dibunuh bukan satu, bukan dua, bukan belasan, karena banyak para nabi itu diutus kepada Bani Israil. Hadiah dan ganjaran yang diberikan oleh orang Yahudi atas rahmat Allah mengirim nabi dan rasul apa? Dibunuh. Wa yaqtuluna nabi, manusia-manusia hamba-hamba Allah yang terbaik oleh orang Yahudi yang semestinya mereka bersyukur bahwa hidup mereka dibimbing dengan banyaknya para nabi, tapi mereka balas dengan cara apa? Dibunuh para nabi. Bukan orang biasa, bukan orang durjana yang dibunuh. Nabi yang sudah nabi, benar nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca di dalam Al-Quran untuk kita faham tentang Yahudi itu seperti apa. Saat Nabi Musa mengajak mereka untuk masuk ke sebuah negeri dan mereka siap untuk berperang, ayo taklukkan negeri yang mereka masuki ini. Apa jawaban orang Yahudi kepada Nabi Musa alaihissalam? Idhab anta wa rabbuka, Musa, kau saja dan Tuhanmu yang pergi. Faqatilah, perangilah mereka musuh-musuh itu. Inna hauna qaidun, kami mau duduk saja di sini santai-santai. Idhab anta wa rabbuka faqatilah inna hauna qaidun. Musa, kau saja dengan Rabbmu yang perkasa itu untuk perangi musuh-musuh kami. Kami mau duduk santai-santai saja. Ada yang harus diambil dari sini, jemaah sekalian, bahwa tidak boleh ada akhlak Yahudi nempel di kita. Ingin senang dengan apa yang kita inginkan, tetapi kita tidak tahu jalan keinginan itu adalah harus ditempuh
dengan segala kesabaran, segala perjuangan, segala apa yang paling mahal dalam diri kita curahkan untuk ini. Tidak boleh kita berangan-angan ingin menghafal Al-Quran, tapi cuma duduk, cuma tidur, kemudian datang di halaqah, tapi tidak pernah serius untuk membaca, untuk menghafal Al-Quran. Kita berharap bahwa ujian-ujian yang akan datang itu adalah kita lulus dengan nilai yang terbaik, tapi hari-hari di mana kita menginginkan apa yang menjadi nilai kita, sebabnya tidak pernah kita lakukan. Kita hanya santai, kita hanya membahas, kita tidak pernah semangat, tidak pernah menunjukkan segala kesungguhan kita. Hati-hati, ada penyakit yang mungkin tidak secara langsung itu sudah menjadi bagian dari sebagian kehidupan kita. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaka huna qa'idun. Jangan dibiarkan Ustaz capek sendirian. Jangan dibiarkan Ustaz mengajar dari pagi, dari siang, sore sampai malam, kemudian antum hanya duduk dan mengikuti saja di antara para santri, lalu berakhir nanti saat kenaikan bahwa nilai kita harus bagus. Kembali jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-yahud. Kemudian jangan lagi kita harus menerima segala racun yang ditawarkan oleh musuh-musuh Islam, yang hari ini kemudian kita sebahagian masih debat. Ada yang masih debat, ada Allah wa iyana jami'an, masih debat apakah pantas kaum muslimin di Palestina untuk dibantu. Hanya karena racun media yang ditampilkan setiap waktu untuk diopinikan yang kita dengar, lalu menjadi sikap bahwa belum pantas, belum layak kaum muslimin di Palestina sekarang untuk dibantu. La haula wala quwwata illa billah. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Subhanallah. Seorang muslim kalau memang muslim dengan akidahnya, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim menjadi saudara muslim yang lain. Kenal ataupun tidak, jauh ataupun dekat, kaya ataupun miskin, pejabat ataupun rakyat, seluruhnya al-muslim akhul muslim. La yakhduluhu. Jangan kau hinakan dia. Wala yuslimuhu. Jangan kau antarkan dia untuk kemudian karena engkau dia menjadi terhina. Jangan kau biarkan. Ini pesan dari sahabat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengatakan bahwa al-muslimu akhul muslim. Kita terjemahkan itu pada hari ini, bahwa ada muslimin bukan hanya di Palestina, secara khusus sekarang di Palestina, secara khusus di Gaza. Hari ini kita minum enak. Mereka untuk seteguk saja perlu waktu yang belum sampai untuk minumnya, mereka sudah mati duluan, sudah syahid duluan. Hari ini kita bisa makan dari piring untuk kita santap kapan saja. Mereka untuk tahu bahwa ada makanan di sana dan pengen mereka ambil dari satu suap, sepotong daging saja sebelum menikmati itu. Jalannya sudah hancur, gedungnya sudah hancur, dan sebelum menikmati itu sudah diambil duluan untuk menikmati betapa indahnya kehidupan di akhirat kelak dalam janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka tentu tidak akan terlihat dengan suara yang dengan suara mereka kemudian kita mendengar. Mereka tentu tidak menangis kemudian air matanya sampai di kita lalu kita sekat air mata itu dari pipi mereka. Nggak nyampe semuanya itu kepada kita, tapi lolongan teriakan iman yang ada di hati mereka, yang mereka juga sama. Rabbuna Allah, Tuhan kami juga Allah, bukan engkau saja. Nabi kita Muhammad, bukan kau saja. Islam ini adalah agama kami, bukan kau saja. Kami di sini ada yang tidak pernah kau lihat dan kau jumpai. Tetapi iman itu adalah menangkap dan merasa. Kepada yang masih suka menukil-nukil sesuatu yang tidak pasti, maka bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Jangan kata-kata kita. Kemudian mereka itu sudah sangat terluka dan mereka hanya butuh doa dan pertolongan. Kemudian kita gelengkan kepada kita karena kita
kita merasa nyinyir dengan sebagian yang kita dengar, belum tentu benar. Kita dihadapkan sekarang ini pada situasi yang setiap hari sekali lagi kita diracuni dengan banyak hal. Alih-alih hati kita bersama kaum muslimin di sana, yang tuanya, yang mudanya, laki perempuannya, yang sakitnya, yang syuhadanya, yang perawatnya, yang mujahidnya, yang da'inya, yang semuanya. Paling tidak, kalau iman tidak bisa digedor, tidak bisa digedor, ya ditutup. Kalau tak bisa ditutup, ya mungkin hanya bisa disentuh dikit saja untuk kita tahu bahwa iman itu seharusnya membuat kita bisa merasakan hal yang sama dengan apa yang mereka rasakan di sana. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum fi min ayati wa dzikril hakim wa taqwallahu wa natubu ilaihi wassamil alim wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiruh innahu alhamdulillahilladzi hadani hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khutbah Jumat ini tidak akan bisa mewakili keseluruhan. Tapi paling tidak saya ingin menyampaikan bahwa cara mensikapi apa yang terjadi di sana ubahlah, bahwa kita sedang melihat pertempuran antara hak dengan batil. Ada sahibul hak, ada sahibul batil. Pertempuran di sana ada kufur dan iman. Pertempuran di sana adalah para pengikut Nabi dan para pengikut laknatullahi alaihi. Itu yang harus paling tidak kita tampilkan hari ini, karena media selalu tampilkan bahwa hari ini adalah Israel melawan salah satu fraksi dari kaum muslimin. Itu saja yang dimunculkan. Kalimat Palestinanya, kalimat kaum musliminnya tidak pernah muncul bahwa ini adalah antara satu negara berperang dengan. Yakinkan yang di sana terjadi adalah as-sirah bainal haqqi wal batil, pertempuran secara nyata antara hak dan batil. Dan kita seharusnya ada di barisan sahibul haq, mau siapapun sahibul haq itu, karena mereka yang melakukan itu adalah untuk yang hak. Rasul mengatakan, "Man qutila duna malihi fa huwa syahid, wa man qutila duna irdihi fa huwa syahid." Siapa yang terbunuh membela diri syahid, siapa yang terbunuh membela hartanya syahid, siapa yang terbunuh membela keluarganya syahid, siapa yang terbunuh membela agamanya syahid. Lalu kita yang tidak pernah apa-apain di sini teriak bahwa menghukumi mereka yang sudah tiap hari tidak pernah tidak mendengar suara dentuman bom, ledakan, matiul dan segala macamnya. Kita di sini yang hanya tidur, yang hanya berucap dan berkata di atas segala apa yang kita hari ini anggap senang. Mereka butuh untuk kita sama di barisan mereka. Yang kedua, yang terakhir, yakini kita seluruh yang terjadi sekarang ini, apalagi media baru, bahwa Yahudi adalah korban karena diserang oleh kaum muslim. Itu yang terus dimuncul-munculkan. Karena mereka korban diserang duluan, maka mereka menyerang duluan. Mereka menyerang kembali, membalas kembali. Itu yang terjadi. Padahal sesungguhnya yang terjadi itu adalah sudah puluhan tahun, lebih daripada 70 tahun. Kaum muslimin di sana korban tiap hari dari sejak 70 tahun yang lalu. Yang hari ini di Gaza yang sudah menewaskan tidak kurang dari 5.500, yang sudah membuat orang terluka dari semua jenis umur lebih daripada 12.000. Jangan dihitung bangunan yang sudah hancur. Itu bagian yang sudah menjadi rentetan dari sejak dulu. Itu kelakuan Yahudi yang hari ini berani. Media sudah mengatakan bahwa yang terbunuh banyak
muda santri Rabi. Alhamdulillah jami'an wassalamualaikum. Jadi antum paling depan nanti dengan apa yang antum ketahui, peranglah di media. Peranglah di media. Media ini sekarang menjadi satu penentu untuk membuat opini yang baik ataupun yang buruk. Sayangnya sampai hari ini media itu, apalagi adalah media yang sangat besar, bukan milik kaum muslim, maka menjadi real sekali kalau kita melihat bahwa korban di kaum muslimin di Palestina bangunannya hancur, tapi tidak pernah melihat terbunuhnya ribuan tentara Yahudi laknatullahi alaihim, hancurnya bangunan mereka, ketakutannya rakyat yang tiap hari memenuhi lapangan terbang kemudian untuk terbang ke negeri di mana mereka punya asal usulnya. Itu tidak pernah menjadi berita. Itu tidak pernah menjadi berita, padahal yang realnya mereka sedang ketakutan hari ini. Tapi media selalu memperlihatkan bahwa Israel adalah superpower, kuasa. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Yang kuat adalah iman, yang kuat adalah tauhid, yang kuat adalah Islam, yang kuat adalah Nabi Muhammad SAW, yang kuat adalah yang tahu hidup itu dalam apa yang menjadi kemuliaannya, berjuang atau syahid fisabilillah. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang yang tahu bagaimana cara menyikapi hak dan batil, dan kita ada di barisan orang yang hak, tidak bersama orang yang batil. Kita bisa sedikit dengan apa yang peran kita mampu menampilkan yang hak itu sesuai dengan kemampuan kita. Selebihnya Allah yang menentukan. Jangan kita cuma diam saja, kemudian apa yang bisa kita lakukan tidak kita lakukan. Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma innaka antal azizul jabbar. Ya Allah, Engau Maha perkasa, Maha kuasa. Di tangan Engkau segala urusan siang dan malam. Di tangan Engkau segala urusan yang baik, ya Allah. Engkau Maha gagah, Engkau Maha perkasa, dan tidak ada siapapun yang bisa mengalahkan Engkau. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, kami mohon kepadamu di siang Jumat ini kami memunajatkan segala apa yang kami mohon kepada Engkau. Allahumma ansur al-muslimin al-mustad'afin fi Filistin. Allahumma ansur muslimin al-muslimin fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran azizan min indik. Allahumma ansurhum nasran azizan min indik. Berikan kepada kaum muslimin pertolongan yang sangat kokoh untuk mereka, kaum muslimin yang dilemahkan, yang dihinakan oleh orang Yahudi. Allahumma tsabbithhum, Allahumma tsabbithhum, Allahumma tsabbithhum bil qawli tsabit. Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum, Allahumma tsabbithhum, Allahumma anjil muslimin. Ya Allah, selamatkanlah kaum muslimin dari segala apa yang menjadi derita dan bencana yang hari ini sedang mereka hadapi di sana. Ya Allah, berikan kepada mereka segala kekuatan iman dan tauhid agar senantiasa mereka bertawakal hanya kepada Engkau, ya Rabb. Saat semua makhluk yang mungkin tidak lagi bersama mereka, tapi mereka yakin bahwa Engkau, ya Allah yang Maha Gagah yang perkasa, tidak akan pernah meninggalkan mereka walaupun sedetik juga. Allahumma ansurhum ya Azizu ya Jabbar. Allahumma 'alaika bil Yahud, ya Allah, timpakanlah segala apa yang buruk kepada orang Yahudi yang telah berbuat zalim kepada kaum muslimin. Allahumma innahum qad zalamu wa taghaw wa jabaru. Allahumma innahum qad sa'abu dima'al muslimin. Ya Allah, Engkau Maha tahu mereka telah menumpahkan darah kaum muslimin. Tidak pandang bulu anak kecil maupun siapapun yang mereka lakukan, semuanya adalah mereka tumpahkan darah kaum muslimin di sana. Allahumma fa'inahum saqatu dima'al muslimin wa qatalal muslimin. Allahumma 'alaika bihim, Allahumma masikhum kullal mas. Allahumma syurbat wa takat 'alaihim. Allahumma syarif syamlahu wa farid jama'ahum. Buatkanlah ya Allah mereka kekuatan yang menjadi lemah, persatuan mereka adalah yang terbelah. Allahumma farrid jama'ahum, Allahumma farrid jama'ahum, Allahumma damirhum bitadmir. Allahumma ansur Islam muslimin wa adil al-kafara wa al-musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli
Al Bina TV, membina iman, ilmu, dan akhlak.